Ya, halo, silakan. Terima kasih Ibu Rita atas pemaparannya. Eh, saya ada sedikit mau bertanya. Pertama, dengan kisah Ranu ini menjadi objek penelitian daripada teolog dan juga para ilmuwan atau peneliti. Ini kita bisa lihat prolog penyampaian pertama tadi. Ada yang bertanya mungkin dari peneliti lah kita sampaikan begitu. Bagaimana bisa dengan baterai seperti itu menampung sekian banyak orang dan bagaimana mungkin dengan binatang buas yang berbeda seperti itu bisa masuk di dalam baterai itu. Mungkin dalam hal ini saya berpikir seperti ini. Mungkin kalau jawabannya kita ini karena mujizat Tuhan, mungkin kita sudah pasti berhenti sampai di situ. Tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Tapi sepertinya hal ini mungkin bisa akan terjawab. Contohnya seperti ini. Bisa saja tadi yang mempertanyakan itu karena dia hanya mengamati atau bertanya karena dia tidak mengalami situasi dan ada di tempat itu. Nah, kalau saya berpikir seperti ini, eh, bagaimana bisa mungkin binatang yang berbeda, yang buas bisa bersama dan juga jumlahnya bisa masuk di sana. Kalau saya punya pikiran tadi ada begini, ini mungkin mujizat Tuhan itu eh, seperti ini. Eh, itu mungkin ada mujizat Tuhan, tapi bukan sesuatu yang apa ya, yang di luar nalar pikiran manusia. Tapi ini mungkin bisa terjadi. Contohnya seperti ini. Saya contohkan, contohnya saya dulu hobi juga berburu apa ya, berburu babi dengan teman-teman bawa anjing. Biasanya anjing itu kalau dia yang tidak saling mengenal, mereka langsung berkelahi gitu. Tapi kenapa bisa anjing itu kompak gitu ya? Kalau sudah ada babi yang dikejar, mereka justru bisa kompak begitu. Saya ada berpikir seperti ini, kisah orang yang ada di Batra itu dan juga binatang. Saat-saat mereka mungkin pada satu situasi, eh, mungkin itu secara kemanusiaan, tapi mungkin juga di luar nalar manusia, pada saat Tuhan memberikan kedamaian kepada rasa damai, rasa bersama, kebersamaan itu pada mereka. Saya kira yang tadinya tempat yang kecil itu, ibaratnya lah seperti umpamanya harimau mungkin dia sering berkelahi dengan katakanlah binatang rusak. Kalau mereka sudah berdamai kan bisa aja duduknya atau tidurnya sambil nempel-nempel sehingga ruang itu pun bisa menjadi ini kan persoalan ruang. Kalau saya berpikir dari segi apa mengamati dari luar, pasti ruangan itu kan kalau kita lihat faktanya umpamanya binatang yang buas seperti itu, ya akan mungkin bisa dekat-dekatkan. Pasti ini kan mempersoalkan soal ruang, karena ruang juga akan baik yang kosong karena mereka nggak bisa duduk bersama antara binatang buas yang satu dengan yang lain. Tapi mungkin pada saat ada kuasa Tuhan mungkin yang bisa buat mereka apa rasa kebersamaan seperti apa sehingga tabiat-tabiat itu nggak muncul sehingga mungkin mereka bisa jadi duduk dekat-dekat sehingga ruang itu pun akan bisa terpakai dan digunakan di dalam uh, memasukkan sebuah binatang itu dan mereka bisa menggunakan tempat itu baterai itu sehingga mereka cukup dan mereka tidak ini hanya pikiran Baik, saya. Pak Simanjuntak. Ya, kami rasa sudah cukup ya untuk pertanyaannya disampaikan sudah cukup jelas. Ya, baik silakan Ibu Rita untuk ditanggapi. Baik, saya rasa itu juga bukan pertanyaan, tetapi itu suatu penyampaian pendapat. Ya, bisa saja. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa binatang-binatang yang masuk sekian ratus ribu spesies itu mungkin bukan binatang yang dewasa, tetapi bisa saja sebagai belang
bank plasma juga bisa. Nah, orang bisa menafsirkan berbagai-bagai macam segi dan itu bisa kita terima karena memang nggak tertulis di Alkitab ya, Pak Simanjuntak. Baru ada sedikit lagi. Kalau tadi Baik, bisa meteran yang bumi, lain supaya ini kasih kesempatan yang lain, Pak Simanjuntak. Terima kasih Pak Simanjuntak. Ada Bapak Yudhistira Lasmana, silakan. Silakan, Pak. Selamat malam Ibu, Malam. Bapak-Bapak, rekan waktu yang diberikan kepada saya kesempatan untuk berdiskusi. Saya pernah mencoba membaca tentang kitab Nabi Nuh. Kalau menurut pandangan saya bahwa Nabi Nuh ini kan ditulis itu ditemukan di Laut Qumran. Ditemukannya belakangan tetapi kisah Nabi Nuh ini lebih tua daripada kitab Kejadian gitu. Nah, artinya apa? Kalau saya melihat kitab Kejadian itu pada mulanya itu artinya dimulai kitab Kejadian itu pada mulanya berarti ada sebelum mula-mulanya. Lalu bisa saya tangkap seperti begini bahwa Nabi Nuh ini peristiwa Nuh ini adalah peristiwa sebelum pada mulanya. Jadi dunia ini mengalami satu evolusi memperbaiki dirinya seperti yang diceritakan oleh Ibu, ada lempeng yang patah dan lalu muncullah gunung-gunung seperti itu. Artinya ada satu proses alam itu sedang memperbaiki dirinya, berevolusi dia jutaan miliaran tahun itu. Maka kitab Kejadian dimulai pada mulanya. Pada mulanya bukan berarti itu adalah awal, tetapi belum awal ada awal-awal mulanya. Kalau pada mulanya kita melihat gelap menjadi terang, berarti sudah ada peradaban. Sedangkan pernah saya pelajari tentang tradisi Tionghoa atau Tiongkok itu sebelum zaman peradaban. Bagaimana gunung tiba-tiba meletus. Dianggap ada kekuatan daya roh. Tiba-tiba pohon itu bisa berbuah dan hilang. Itu kan sebelum pada peradaban ditemukan. Sedangkan kitab Kejadian atau kitab Nuh ini sudah ada peradaban. Jadi saya melihat ini, Nuh ini adalah sebuah kisah yang terpisah dari kisah Adam dan Hawa. Jadi dua manusia, satu adalah pembaharuan manusia yang diceritakan di dalam bentuk Nabi Nuh, ketaatan kesetiaan akan Allah. Dan kita juga melihat Adam dan Hawa juga taat setia kepada Allah. Dalam dimensi kalau kita melihat dengan angka tadi itu, ya sama juga Adam itu 40 hari 40 malam berpuasa juga ketika dia diingatkan tidak boleh makan salah satu buah dari itu. Nah, kalau 40 tahun itu kita lihat juga Yesus juga 40 hari kan. Lalu bagaimana Yesus 40 hari lalu mengutus murid-muridnya. Saya melihat koherennya ada di situ. Ini saya hanya sharing aja. Gitu. Jadi sebenarnya kisah Nabi Nuh ini lebih tua daripada Baik, maaf kisah Pak Yudhistira, mungkin langsung disampaikan saja poinnya. ya, poin saya hanya berdialog sama ibu saya itu tentang bagaimana tesis yang saya paparkan ini. Apakah ibu bisa menambahkan atau ibu memberi pencerahan kepada saya? Betul. Baik, terima kasih. Ya. Saya sudah mendengar tadi, kalau menurut pendapat Bapak tadi, itu menganggap apa yang ditulis dalam kitab Kejadian ini suatu kisah yang terpisah-pisah. Tetapi kita kalau membaca secara urut, kitab Kejadian adalah kitab kronologi yang dimulai dari seorang yang bernama Adam dengan istrinya yang bernama Hawa melahirkan dua putra yaitu Kain dan Habel. Setelah Kain dan Habelnya mati, Tuhan memberikan kompensasi yang lain yaitu Set. Maka dari Set kemudian lahir orang-orang yang taat. Tetapi orang-orang yang taat ini, orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan, akhirnya kawin campur dengan anak-anaknya Kain, dengan keturunannya Kain. Ada kawin campur. Terjadilah kejahatan yang merajalela di bumi, hanya menyisakan Nuh saja satu. Jadi di sini ada satu kronologi yang dimana dari Nuh muncul Set, dari Set muncul seorang yang bernama Metushalah,
Dari Metusyalah nanti muncul eh, bapaknya Nuh, kemudian Nuh, dan seterusnya itu urut. Jadi nggak pernah ada satu kisah yang nyempil sendirian. Selalu urut. Jadi walaupun Musa menuliskan pada mulanya in a beginning, memang mula dari alam semesta diciptakan ini, bukan mula dari segala sesuatu. Mula dari segala sesuatu adalah kekekalan yang dimana Allah itu bertahta yang bukan ranahnya manusia, yang diciptakan pada mulanya yang dituliskan di dalam Kejadian 1 ayat 1 adalah mula dari alam semesta ini diciptakan yang dimana mula dari Adam itu melahirkan keturunannya hingga Nuh, karena manusia itu dosanya habis-habisan merajalela, kemudian Tuhan menghapuskan manusia-manusia yang lain, memulai baru lagi dari seorang Nuh. Dan ini harus dibaca secara urut. Dan itulah yang pesan dari Alkitab, bahwa semuanya itu pasti urut. Bahkan kalau Anda membaca Perjanjian Baru, silsilahnya Tuhan Yesus, kalau Matius itu bisa mengurut silsilah Tuhan Yesus sampai kepada Abraham yang kisahnya ditulis dalam kitab Kejadian, bahkan di Lukas pasal 3, Lukas menulis secara urut, bahkan bisa sampai diurut sampai nama Adam. Yang artinya di sini, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru bercerita tentang kronologi. Nggak ada yang berdiri sendiri, nyempil sendirian, begitu Pak Yudhistira. Tapi kalau Anda punya pemahaman demikian ya nggak apa-apa. Cuman saya Jadi nih, Bu, setuju. saya mau tanya dikit. Lalu pertanyaan orang atau pertanyaan saya, kita ini keturunan Adam dan Hawa atau keturunan Nabi Nuh? Iya, Nuh keturunan Adam dan Hawa. Yang artinya pada akhirnya kita pun keturunan Adam dan Hawa. Karena kalau Anda membaca Lukas pasal 3, Yesus pun dituliskan silsilahnya itu sampai ke Adam. Tidak hanya sampai di Nuh saja, bahkan sampai ke Adam. Pak Yudhistira. Jadi memang kronologis. Ya, boleh juga sih, Bu. Ya. Boleh juga. Cuman tadi kan saya menanggapi tentang Nabi Nuh ini dari sebelum pada mulanya. Ya. Jadi Tapi sebelum pasti Nabi pada Nuh, mulanya bicara tentang Adam. ya, Bukan? saya tidak bercerita tentang kekekalan Baik, Allah. maaf, berarti sudah terjawab ya, saya rasa Pak Yudhistira. Terima kasih untuk tanggapan dan juga pertanyaannya. Kami akan melanjutkan ke penanya berikutnya, namun sebelum itu, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk menyimak satu kegiatan yang akan diadakan oleh Circle tepatnya besok, di tanggal 1 November 2023, di hari Rabu. Seperti biasa, dimulai pada jam 7 malam, waktu Indonesia Barat. Jadi kegiatannya adalah seminar khusus, sahabat sekalian, yang bertema Cultivating Digital Resilience Through Artificial Intelligence, di mana pembicaranya adalah Dr. Insinyur Esther Setiawan, seorang Google Developer Expert Machine Learning dan Associate Professor di ISTTS. Bagi sahabat yang ingin bergabung untuk kelas besok atau seminar khusus besok, silakan bisa menghubungi Minci. Di WhatsApp-nya sudah di-share di kolom chat di 088199356614. Nanti silakan bisa langsung chat Minci untuk bisa bergabung ke seminar khusus besok. Terima kasih. Selanjutnya kita ke saudara atau saudari Dian Adna. Silakan. Selamat malam, Bu Rita. Silakan Pak Dian. Saya mau bertanya dua hal, Bu. Yang pertama, saya bertanya tentang banjirnya itu, Bu. Kalau di dalam Alkitab kan banjir itu kan meliputi seluruh bumi. Tapi yang dimaksud bumi ini, bumi secara seluruh atau hanya itu berupa banjir lokal di situ saja? Karena kan keterangan itu kan bisa berbeda antara tiap penulis gitu, Bu. Ya. Jadi itu yang pertama saya tanya itu. Kedua, saya mau tanya ini, Bu. Saya belum mendapatkan jawaban dari siapapun
cerita tentang Nuh dan epik Gilgamesh itu sebenarnya duluan mana kalau Ya, menurut orang-orang Yahudi? Terima kasih, Bu. bulan mana antara Epic of Gilgamesh dan Alkitab? Ya, bisa saja dua-duanya itu berdiri sendiri. Bisa saja Epic of Gilgamesh itu ada, ya, yang dimana tulisan-tulisan naskah-naskah dari Babilonia ini ada, terus kemudian ada di belahan sana seorang Musa itu menulis, ya. Jadi tulisan Musa pastilah abad ke-15 sebelum Masehi. Epic of Gilgamesh itu mungkin saja bisa lebih tua karena ditulis dalam tulisan-tulisan paku gitu kan. Itulah yang menyebabkan orang bahwa ini pasti lebih tua. Tapi apakah kalau lebih tua artinya Alkitab ini menjiplak? Itu yang saya tolak. Perkara tuanya duluan mana itu bisa debatable. Tetapi kalau dikatakan bahwa Alkitab ini yang menjiplak, bahwa ternyata saya juga memberikan perbedaannya, ya. Pak Dian kan sudah punya buku ini ya. Nanti Anda bisa membedakan apa yang ditulis dalam Alkitab dan apa yang ditulis di dalam Epic of Gilgamesh. Ada banyak perbedaan-perbedaan yang tidak dapat dikatakan bahwa Alkitab menjiplak Epic of Gilgamesh. Walaupun mungkin saya bisa menerima bahwa Epic of Gilgamesh bisa saja lebih tua. Karena Musa dari umurnya kita dapat melihat bahwa itu ditulis pada abad ke-15 sebelum Masehi. Pak Dian. Terus apa lagi tadi yang pertama? Soal banjir itu, Bu, meliputi seluruh Banjirnya bumi. lokal apa ini Ya, global? Pastilah banjir itu global. Yang mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk yang bernafas dengan hidungnya itu diselamatkan. Artinya ini global. Kalau misalnya itu banjirnya lokal, berarti masih ada beberapa bagian makhluk hidup di sebelah sana yang masih hidup. Ini dikatakan semuanya mati. Artinya kalau semuanya ya global semuanya, Pak Dian. karena kalau menurut bahasanya kan kalau eret itu bisa berarti tanah juga, Bu. Ya, bisa ya. Eretz bisa, tapi secara kontekstual kalau dikatakan demikian tidak ada satupun yang hidup, artinya ini bicara tentang sesuatu yang global, Pak Dian. Ya, Baik, terima Bu. kasih. Sama-sama. Ya, kemudian tadi saya sempat melihat di kolom chat ada beberapa yang menanggapi secara tertulis. Mungkin ada pertanyaan yang kurang relevan ya dengan apa yang disampaikan. Mungkin dari beberapa yang masuk ini, saya akan mempersilakan satu untuk bertanya secara langsung, Pak Steve Mendel, silakan. Mungkin mau menyampaikan secara langsung apa yang tadi diperoleh dan juga tanggapan mungkin atau pertanyaan secara khusus ke Ibu Rita. Pak Steve Mendel. Halo. Ya, halo, silakan bisa disampaikan langsung. Sebenarnya ini sudah dari chat saya tulis sih. Oh, baik. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang mau ditanyakan. Oke, kalau begitu kita beralih ke Pak Napitupulu terlebih dahulu. Silakan Pak Napitupulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Suara saya jelas. Ya, sudah jelas terdengar. Ya, ini saya mau bertanya mengenai ini kan kita kan berbicara tentang manusia. Saya bertanya sama Ibu Rita mengenai air bah tadi yang dijelaskan oleh Ibu Rita. Apakah mengenai manusia apa benar walaupun pasca air bah tidak membuat dosa dan kerusakan oleh karena dosa hilang?
ada 3 pertanyaan saya sampaikan kepada Ibu Rita sebagai narasumber, sebagai pemaparan. Yang kedua, manusia ingin menjadi seperti Allah, tidak hilang merujuk apa yang disampaikan oleh iblis yang berwujud ular, yaitu menjadi seperti Allah yang menentukan baik dan jahat. Dan yang ketiga, apakah kelahiran baru oleh pekerjaan Roh Kudus tersebut total memulihkan kerusakan akibat oleh karena dosa dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa? Demikian ketiga pertanyaan saya mengenai manusia tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika tidak relevan. Ini karena saya selama ini saya masih terus belajar tentang manusia, filsafat manusia. Kira-kira Baik, begitu. Terima saya jawab kasih. pertama dulu ya. Satu Ya, Bu. saja. Apakah dengan terjadinya manusia pasca Nuh ini, manusia tidak berbuat dosa lagi? Manusia tetap berbuat dosa karena manusia memiliki tabiat dosa sejak kejatuhan Adam. Jadi di sini tidak berbicara tentang absennya dosa. Tetapi makanya tadi ada persembahan yang namanya persembahan korban. Di mana untuk pengampunan dosa itu harus melakukan korban dengan binatang yang berdarah. Yang artinya karena Nuh itu juga merupakan keturunan dari Adam, maka dia memiliki tabiat dosa. Jadi kita tidak bicara tentang absennya dosa, tetapi di mana Tuhan itu memulai dunia ini dengan Nuh, yang karena generasi pada zaman Nuh itu rusaknya itu luar biasa, maka Tuhan mengkat itu dan dimulai dari Nuh yang saleh ini. Dari kesalehan Nuh ini menjadi suatu teladan bagi keturunan-keturunan selanjutnya. Ya, itu saja. Baik, pertanyaan yang lain silakan. Ya, terima kasih. Pak Henry, silakan. Ya, shalom Bu Rita. Terima kasih buat pengajarannya. Saya tidak mempermasalahkan, bagi saya nggak masalah apa yang terjadi dan tertulis di kitab Perjanjian Lama. Yang cuma saya tanyakan, saya minta nasihat dari Bu Rita, gimana kita caranya membaca Alkitab dan menemukan Yesus di situ. Karena Yesus adalah kunci keselamatan. Terima kasih. Demikian. Bagaimana kita menemukan Yesus di Perjanjian Lama? Nah, ini kan kita balik lagi pada apa yang terjadi pada Kejadian pasal 3. Ya. Dan apa esensinya di kisahnya Nuh ini? Kita nemuin Yesus nggak? Bisa kita nemuin Yesus. Sejak kejatuhan Adam di dalam dosa, yang dimana Tuhan sudah memaklumatkan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati, yang artinya pada hari Adam berdosa, di situ ada konsekuensi kematian. Tapi apakah Adam berdosa? Apakah Adam dikutuk? Ternyata yang dikutuk oleh Tuhan adalah sisi Adamahnya. Kenapa namanya Adam? Karena dia diciptakan dari Adamah. Ketika Adam berdosa, yang seharusnya Adam itu dikutuk dan dia harus mati, tapi yang dikutuk adalah sisi Adamahnya. Yang dimana dulu Tuhan itu menciptakan manusia itu tidak untuk mati, karena Allah mengutuk sisi ragawi dari Adam, yaitu Adamah, tanah, maka sisi tanahnya ini yang rusak. Makanya Adam bisa tua, mungkin sakit, dan akhirnya mati pada usia 930. Itu zamannya Adam. Zamannya generasi-generasi pertama, orang itu bisa hidup ratusan tahun. Sampai nanti zamannya Musa cuma 120 tahun. Malah Daud matinya umur 70. Jadi makin sedikit sampai hari ini kira-kira orang 70-80 itu sudah termasuk umur panjang. Nah, bagaimana
kehadiran Yesus dalam perjanjian lama, yaitu ketika Adam yang seharusnya berdosa dan dia tidak jadi dikutuk, yang dikutuk adalah sisi Adamanya. Kemudian karena dosa adalah upahnya mati, maka Tuhan memberikan satu tipologi. Gara-gara kamu Adam, kamu berdosa yang upahnya mati, maka aku tidak ingin kamu mati secara rohani, secara fisik kamu bisa mati karena sisi ragawimu sudah dikutuk, terkutuklah tanah, dan termasuk tanah dari diri dari Adam ini. Tapi Tuhan memberikan satu tatanan baru tentang pengampunan dosa. Tuhan membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk dipakai sebagai pakaian bagi Adam untuk menutupi kemaluannya. Dan itu merupakan suatu tipologi bahwa gara-gara Adam yang berdosa yang upahnya adalah mati ini, ada oknum lain yang tidak berdosa harus dibunuh untuk menutupi kemaluan Adam. Dan itu merupakan tipologi yang pertama, bahwa dosa harus dibayar dengan kematian karena upah dosa adalah mati. Termasuk tadi yang sudah kita pelajari tadi, Nuh dituliskan bahwa dia adalah seorang yang sadik dan tamin. Dia seorang yang benar dan tidak bercerai. Tapi bagaimanapun dia adalah keturunan Adam yang memiliki tabiat dosa. Maka dia pun memberikan persembahan yang kemudian dibakar dan asapnya itu menyukakan hati Tuhan. Dan itulah juga suatu tatanan bagi pengampunan dosa. Tatanan seperti ini diulang-ulang terus. Bahkan dijadikan diinstitusikan sebagai suatu tatanan liturgi ibadah oleh Musa sampai nanti pada pengenapannya pada Yesus Kristus. Jadi setiap pemberian korban, disitulah tipologi kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dosa. Pak Henry. Paham. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya Ibu Yeni, silakan. Ya, selamat malam Bu Rita. Maaf Bu, mungkin pertanyaan saya agak nyeleneh ya Bu ya. Baik. Saya mau tanya ini Bu, kenapa di dalam Alkitab itu tidak ada hewan kucing, padahal di Alkitab itu anjing saja disebutkan gitu Bu. Jadi saya pengen tahu kenapa nggak ada kata kucing, cuma gitu aja. Makasih Bu. Gajah ada nggak? Ayam juga nggak ada. Ya, tapi ini kita bisa hanya berandai-andai saja ya. Sebenarnya kucing itu banyak pada kisah-kisah Mesir kuno. Dan mungkin karena kucing itu dianggap sebagai suatu binatang yang disucikan pada zamannya Mesir kuno, maka kemudian itu dianggap sebagai suatu yang memiliki nilai penyembahan kepada berhala, sehingga itu tidak relevan untuk dituliskan. Atau mungkin ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, itu memang nggak ada kucing. Kucing cuma ada di Mesir misalnya, yang dimana di Mesir itu sudah ditinggalkan sejak mereka itu meninggalkan Mesir, Exodus, dan memang gambar-gambar kucing kan ada banyak itu di penemuan-penemuan artefak-artefak kuno yang dari Mesir itu kan. Tetapi tampaknya di sini kucing tidak relevan untuk kehidupan orang-orang Israel, bahkan ketika masuk ke tanah Kanaan mungkin nggak ada kucing, mungkin ya. Mungkin hanya ada di daerah Mesir atau sekitarnya, Persia atau sekitarnya. Bahkan di Persia pun ketika orang-orang Israel dibuang ke Babel juga tidak bercerita tentang kucing. Cita juga nggak ditulis kan, merak juga nggak ditulis. Jadi termasuk kucing mungkin juga nggak ditulis karena tidak relevan, Ibu Jenny. Terima kasih Bu Rita. Ya, baik Pak. Baik. Pak Daniel. Pak Daniel silakan.
Ya, selamat malam Bu Rita. Malam. Ini Bu Rita, saya mau tanya, kata Sema Mm-mm. itu di Sema Adonai Elohim Echad tadi itu, apakah kata Sema itu sampai ke tingkat Mm-mm. taat, kata taat tadi itu ada perkembangan, atau ada tingkat-tingkatannya Bu, kata Sema Oh tadi. ya, Oke, satu lagi Bu, oke. tentang Ya, korban. baik. Mm-mm. Bahwa apakah filsafatnya korban itu, katakanlah secara harfiah kan Tuhan membaui. Dengan membaui berarti Hmm, tenang. Apakah filsafatnya itu oke, baik. atau ada sesuatu yang dibalik itu, Bu? Terima kasih, Bu. Baca, Bu. Baik. Ya, ya. Tadi Shema, apakah ada tingkatan-tingkatannya? Tadi kita sudah belajar bahwa Shema itu bukan sekedar mendengar with more than your ears. Bahwa dari mendengar ada respon. Dari respon ada responsibility. Jadi itulah tingkatan-tingkatannya. Ketika engkau mendengar perintah Tuhan, apa responmu? Ketika engkau merespon, misalnya di sini contohnya Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Nuh, Nuh mendengar. Ketika dia sudah mendengar, apa responnya? Dia kemudian membangun bahtera itu. Lalu responsibility-nya bagaimana? Dia take care terhadap semua binatang-binatang yang dipercayakan kepadanya. Dia juga bertanggung jawab kepada anggota-anggota keluarganya yang ikut bersamanya. Dan disitulah tahapan-tahapan Shema, mendengar, kemudian respon, kemudian responsibility. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Korban, ya, korban. Korban bakaran, filsafat korban bakaran. Ya. Apa sih nilai filsafat dari korban? Sebenarnya ini sudah kita bahas sebenarnya ya. Kata korban itu berasal dari bahasa Ibrani karaf, ya. Karaf, kof, resh, bet. Ya, karaf itu artinya mendekat. Dan kata korban itu ada akhiran n-nya, jadi karaven, ya. Jadi terus kemudian dibaca korban. Yang artinya di sini korban itu adalah harga mendekat. Kenapa harga mendekat? Kenapa nilai filsafat dari korban itu harga mendekat? Kalau hari ini kita mendengar kata korban itu kan casualty. Korban banjir, korban perasaan, korban perkosaan, ya, korban penipuan, casualty. Tetapi sebenarnya dalam bahasa asli Ibrani, kata korban itu berasal dari kata karaf yang artinya harga mendekat. Untuk mendekat kepada Tuhan yang sudah terpisahkan oleh jurang yang dimana manusia itu berbuat dosa, maka harus ada cara untuk mendekat kepada Tuhan dengan adanya harga mendekat. Harga mendekatnya apa? Nyawa. Yang dimana pada sejak kitab Kejadian itu Tuhan memberikan tipologinya, ya, harga mendekat adalah melalui binatang yang berdarah, yang punya nyawa, karena upah dosa adalah maut, maka harus memberikan korban harga mendekat dengan binatang yang memiliki darah, yang memiliki nyawa. Dan itu merupakan suatu tipologi yang berulang-ulang. Saya sering menganalogikan bahwa korban ini seperti Tuhan teken cek mundur. Adam dosa, dipersembahkan korban, ada korban yang mati, kemudian Tuhan seperti teken cek mundur. Kemudian Abraham pernah berdosa, Abraham memberikan korban, Tuhan teken cek mundur. Daud berdosa, Daud mempersembahkan korban, Tuhan seperti cek mundur. Bayangkan kita ini adalah seorang yang buka terus cek mundur, pada akhirnya cek mundur ini kan ada jatuh temponya, harus dilunasi. Nah, pelunasannya itu adalah dengan datangnya Kristus sebagai penggenap dari seluruh korban sejak perjanjian lama, dan itulah harga mendekat. Jadi nilai filosofi dari korban yang kita pelajari bukan korban perasaan, casualty, korban penipuan, korban banjir, no, tetapi harga mendekat. Pak Daniel. Ya, terima kasih banyak.
Sama-sama. Terima kasih penjelasannya Bu Rita. Tadi di kolom chat ada Ibu Esther. Mungkin bisa bertanya langsung kepada Ibu Rita, silakan. Ibu Esther, silakan. Terima kasih. Maaf saya nggak bisa buka kamera. Itu pertanyaan saya yang untuk banjir Nuh ini kan katanya Tuhan membuka tingkap-tingkap langit. Nah, tingkap-tingkap langit Mhm. itu apa dalam bahasa Ibraninya dan apakah itu apa namanya sekedar peribahasa atau dia fisik begitu, Bu? Karena kan samayim terbuka. Ya. Iya, itu Mhm. pertanyaan saya, Bu. Mhm. Saya lihat ayatnya dulu ya. Kita baca sama-sama nanti. Tunggu. Kejadian 7 ayat 11. Baik, mungkin sinyal di tempat Ibu Rita sedang ada gangguan sedikit ya, sehingga mungkin keluar dari ruang Zoom ini. Sebentar akan kembali bergabung lagi bersama kita semua. Ya, audionya menghilang. Sorry, saya Ya, terlempar. Ya. Baik, yang ditanyakan tadi mengenai tingkap-tingkap langit. Bahasa Ibraninya apa kira-kira ya? Oke, Iya. kita baca sama-sama ya. Bisa dibaca semuanya? Kejadian 7 sudah. ayat 11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan kedua, pada hari ke-7, 17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, terbukalah tingkap-tingkap langit. Apa yang dimaksud dengan tingkap-tingkap langit? Apakah ini arti harfiahnya? Ini tentu saja, ini bukan arti harfiah. Ini adalah suatu idiom atau ungkapan saja yang membuat kita memahami. Tentu saja kata tingkap langit, sebenarnya kata tingkap langit bahasa Ibrani aslinya itu ya, fa'arubot, arubah. Arubot, arubah. Arubah itu yang artinya jendela. Dan jendela-jendela langit itu terbuka sehingga airnya itu keluar. Jadi seolah-olah di sini ada seperti apa yang tertutup itu kemudian dibuka oleh Tuhan, jendelanya itu dibuka. Nah, ini bukan arti harfiah, tetapi ini suatu karya sastra. Jadi bahasa kejadian itu banyak sekali, seperti puisi, seperti prosa. Kalau boleh saya katakan, apa yang ditulis dalam Kejadian pasal 7 ini adalah suatu prosa yang membahasakan suatu kedahsyatan yang terjadi itu dengan bahasa puitis. Tingkap-tingkap langit, jendela-jendela langit dibuka oleh Tuhan sehingga airnya keluar. Jadi ini pasti bukan harfiah. Itu. Cukup ya? Oke, Bu. Makasih. Sebenarnya saya pengen nambah nanya lagi, Bu. Boleh nggak? Oh, silakan, silakan. Karena apa namanya, tingkap-tingkap langit ini kan waktu dicerita di Kejadian 1, waktu Tuhan menciptakan cakrawala. Nah, cakrawala itu kan apa, firmamen ya, firmamen katanya. Tuhan memisahkan air yang di atas dan yang di bawah. Air yang di atas. Heeh. Yes. Iya, dipisahkan oleh Nah, cakrawala karena itu. gini, dan di situ dituliskan sebagai Syamayim kan, Syamayim. Anda tahu kalau kita baca dalam bahasa Ibrani Syamayim. Syam itu di sana, kemudian Mayim. Mayim itu artinya air. Yang dimana di sana ada air. Makanya datangnya hujan itu dari atas. Jadi inilah pemahaman orang Ibrani yang selalu membahasakan pemikirannya itu secara fisik yang dapat dibayangkan secara kasat mata. Karena hujan itu datangnya dari atas, maka Syamayim, di sana ada air. Syamayim. Dan itulah firmanen atau cakrawala itu, Ibu Esther.
Jadi ini semua juga saya rasa ini proses saja ya. Rosa. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya. Ya, tidak terasa ya sahabat sekalian sudah di jam 8 lewat 50 menit ya kalau di Jakarta. Nah,